Kita ke informasi berikutnya, KPK berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB Prodi 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK tegaskan penyidik tak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan. Netizen kini dihebohkan lagi dengan kabar seorang model bernama Ayu Aulia mengunggah di akun media sosial pribadinya diduga terlibat sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lewat unggahan akun media sosialnya, Ayu Aulia membagikan potret dirinya mengenakan seragam resmi berupa batik dengan caption tulisan pelantikan. Bertajuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, Ayu Aulia terlihat berdiri bersama sejumlah orang menjalani prosesi upacara. Hingga saat ini belum ada informasi resmi jika memang benar Ayu Aulia masuk di jajaran tim di Kementerian Pertahanan. Namun Ayu Aulia sendiri mengaku tak tahu mengapa masuk menjadi bagian dari gerakan Abdi Bela Negara Membangun Indonesia dan tak dibayar sepeser pun. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara karena periode 2025-2030. Karena ini tugas yang mulia menurut saya ya, dan saya tidak digaji sebesar pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Itu aja. Sementara itu, Karo Infohan, Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait membantah kabar tersebut. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apapun sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun non-struktural. Kementerian Pertahanan menegaskan kembali tidak terlibat dan tidak ada andil dengan proses pelantikan yang diduga membawa nama Ayu Aulia. Prajurit TNI membubarkan aksi pawai pengibaran bendera bintang bulan di kawasan Simpang Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe kemarin. Beginilah upaya sejumlah prajurit TNI yang mendatangi kelompok massa yang melakukan aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh, Medan, tepatnya di Simpang Kandang Gampong Menasa Me, Lok Sumawe, Aceh. Massa terlihat membawa bendera bintang bulan di sisi jalan, di mana prajurit TNI langsung melakukan tindakan pengamanan. Upaya pembubaran dilakukan dengan tegas oleh pasukan TNI. Aparat TNI mengamankan seorang pria diduga sebagai provokator yang membawa satu pucuk senjata api dan senjata tajam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi arus penumpang libur Natal di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Gibran juga menyapa para penumpang, petugas KAI, dan pengemudi ojek online. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin Maimun meninjau kondisi arus penumpang di Stasiun Tawang, Semarang pada musim libur Natal. Gibran memastikan kelancaran arus penumpang dan kondisi stasiun benar-benar nyaman untuk melayani penumpang.
Gibran juga menyapa para penumpang dan petugas KAI di peron stasiun. Humas PT KAI Daup 4 Semarang menyebut Wapres Gibran mengapresiasi petugas stasiun Tawang yang melayani penumpang dengan baik. Ya tadi beliau seperti kita lihat tadi ya, melihat langsung fasilitas pelayanan kami dan juga proses beautifikasi di stasiun Semarang Tawang ini. Beliau tadi juga menyapa penumpang yang akan menggunakan kereta api di stasiun Tawang. Pesan apa yang disampaikan Pak kepada Daup? Ya intinya sih kita lihat secara eksplisit ya beliau mengapresiasi atas layanan yang ada di KAI Daup 4 khususnya di stasiun Semarang Tawang ini. Semarang Tawang ini dan mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi yang lainnya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Gibran bertemu puluhan pengemudi ojek online di depan stasiun Tawang. Gibran juga melayani sejumlah pengemudi ojol yang ingin bersuah foto sambil membagikan sembako. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dudi Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, volume kendaraan terpantau meningkat saat libur Natal kemarin. Korlantas Polri mencatat lebih dari 1,2 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. Pantauan lalu lintas di hari Natal menunjukkan peningkatan volume kendaraan di tol dan jalan arteri. Korlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menyebut dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan, sebanyak 41,5% kendaraan telah keluar dari Jakarta. Adapun Korlantas menjelaskan puncak arus mudik pertama telah terjadi 20 Desember kemarin dengan jumlah kendaraan mencapai 189.000 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik kedua terjadi malam hingga pagi tadi dengan angka yang lebih tinggi. Selain Ragunan, libur Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan oleh ribuan masyarakat untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan Taman Mini Indonesia Indah nampak kian ramai pemirsa dipadati pengunjung dari sore menuju malam hari ini. Angling atau anjungan keliling menjadi transportasi gratis yang dipadati oleh pengunjung untuk berkeliling ke sejumlah wahana. Salah satu yang ramai adalah Parade Budaya Indonesia dari seluruh anjungan provinsi. Dan masyarakat terlihat antusias didominasi oleh rombongan keluarga. Sementara wahana yang akan segera dibuka adalah wahana hutan menyala yang mulai dibuka nanti sore ini. Dan melalui instalasi cahaya dan visual modern, cerita rakyat Nusantara dihadirkan dalam suasana wisata malam yang edukatif dan ramah keluarga selama libur Natal dan Tahun Baru. Langsung kita ke TMII, sudah ada rekan Camar Haenda di sana. Camar, silakan. Bagaimana suasana sore di TMII? Ya, Juno dan juga pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru jangan hanya berdiam di rumah saja, apalagi bekerja ya Juno ya, karena supaya tidak stres kita butuh refreshing. Ini adalah di Taman Mini Indonesia Indah yang memang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat terutama yang ada di wilayah Jabodetabek. Kalau Juno tadi sempat berbicara tentang angling ataupun juga angkutan keliling, di belakang saya Anda bisa lihat ini adalah antrian dari masyarakat ataupun juga para pengunjung yang sudah hadir sejak pukul 6 pagi tadi sampai dengan sekarang ya. Karena memang di masa libur Natal dan Tahun Baru ini Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi tahun 2003 ini semakin ramai oleh para pengunjung. Nah, mereka ini mendapatkan fasilitas gratis yakni angling ataupun juga angkutan keliling di mana mereka bisa menunggu 10 sampai dengan 15 menit untuk menggunakan angkutan dan juga bisa berkeliling di sejumlah anjungan yang ada di Taman Mini. Dan setelah ini, sesaat lagi kita akan melihat dibukanya wahana khusus yang memang disediakan oleh Taman Mini Indonesia Indah, yakni wahana hutan menyala dan juga dongeng Nusantara. Kita akan lihat nanti pada malam hari ya, bagaimana keindahan dari lampu-lampu yang menceritakan sejarah dan juga cerita dongeng-dongeng di Indonesia. Nah, saat ini Juno dan juga pemirsa bisa dilihat sejumlah masyarakat ini sudah menunggu untuk menuju ke wahana ataupun juga destinasi selanjutnya. Dan sekali lagi ini mereka datang
dan juga bisa mengunjungi wahana secara gratis cukup dengan tiket 35.000 saja ya. Kita akan coba berbincang bersama dengan warga ataupun juga pengunjung yang ada di sini ya. Kita boleh coba. Halo, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ike, selamat sore. Ibu Ika, sepertinya ini ramai banget nih, datang bersama siapa? Dengan cucu, anak-anak. Anak. Asalnya dari mana? Jakarta? Dari Bandung kita. Dari Bandung. Oh, Sami atuh orang Bandung. Luar biasa. Oke, kenapa sih memilih Taman Mini Indonesia Indah jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung? Ya, Bandung ke Jakarta. Tetap ini yang lebih banyak variasi mainannya, terus ada anjungan-anjungan. Oke, cukup dengan 35.000 bisa banyak wahana ya. Oke, Ibu nanti di malam hari akan ada wisata hutan menyala nih. Apakah nanti akan ke sana juga? Nah, hutan menyala ini gimana anak-anak? Hutan menyala, mau ke sana juga nih? Ya, ini anak-anak. Mau ke sana juga ya? Ya, satu Oke. rombongan kami. Satu rombongan, luar biasa. Harapannya apa sih Bu untuk Taman Mini yang sekarang sudah keren banget? Lebih maju lagi. Dan lebih lebih banyak pengunjung lah untuk menarik pengunjungnya. Oke, lebih banyak menarik pengunjung. Ibu terima kasih ya Bu ya, sehat selalu dan tetap berhati-hati ya. Terima kasih teman-teman semua, Ibu dan Bapak. Oke, ini masih banyak ya. Memang kalau saya lihat mayoritas didominasi oleh mereka yang sudah berkeluarga ya. Ada ayah, anak dan juga ibu. Kemudian juga kalau kita lihat ada juga anak-anak muda, kemudian juga kelompok-kelompok seperti mereka yang masih berkuliah ya, sedang berlibur. Dan kalau tadi informasi yang kami dapat dari Corporate Secretary dari Taman Mini Indonesia Indah, bahwasanya untuk masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini dimulai dari tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2026. Artinya masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi, di mana nantinya masyarakat ini bisa menikmati wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Pasti ini masih penasaran ya dengan hutan menyala yang akan dibuka pada pukul 6 tadi. Dan kalau saya bisa gambarkan, salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah di spot di tempat saya berada saat ini. Karena Juno, tadi baru saja berakhir ya, banyak masyarakat yang melihat parade budaya, tidak hanya berkaitan dengan kostum-kostum ataupun juga batik-batik Nusantara, tapi juga tarian-tarian dari Anjungan Aceh sampai dengan Papua. Dan saat ini memang revitalisasi yang dilakukan oleh pihak dari Taman Mini Indonesia Indah beserta dengan pemerintah ini sudah luar biasa, dan ada sejumlah anjungan-anjungan ataupun juga wahana yang sudah dibuka kembali setelah sebelumnya ini memang sempat ditutup karena menunggu revitalisasi. Dan sekali lagi Juno, saya sudah tidak sabar untuk menuju ke Anjungan Hutan Menyala untuk dongeng Nusantara, dan kita akan lihat bagaimana keindahan tata cahaya dan juga musik yang nantinya akan memperkenalkan edukasi berkaitan dengan cerita dongeng Nusantara seperti Malin Kundang dan juga Kancil serta Buaya. Sementara demikian, Juno. Baik, terima kasih Camar Hayanda langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali. Ya, selain TMI, lokasi wisata yang kerap dipadati wisatawan juga Taman Marga Satwa Ragunan. Warga rela datang lebih pagi untuk bisa menikmati suasana sambil menyaksikan ribuan koleksi satwa. Libur Natal dan Tahun Baru, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta ramai pengunjung. Wisatawan datang sejak pukul 6 pagi untuk sekedar menikmati suasana sambil berjalan-jalan melihat ribuan koleksi satwa yang ada di Ragunan, Jakarta. Akhir tahun ini jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari libur saat akhir pekan. Yang biasanya hanya 15.000 pengunjung, kemarin meningkat hingga lebih dari 50.000 pengunjung. Buat mengedukasi anak-anak, memperkenalkan mereka binatang-binatang seperti itu karena liburan sekolah. Terus tempat wisata yang paling murah sih di Ragunan ini. Jerapah sih sama gajah, anak-anak paling suka sama hewan itu. Terus sama kapibara karena ada kartunnya kan. Ya nggak ada bosennya karena kan ini wisatanya juga banyak hewan. Kita lebih tahu tentang hewan-hewan yang ada di sini juga kan. Terus juga di sini bukan cuma hewan-hewan aja kan. Terus banyak banget makanan yang bisa kita cobain. Udah sih itu aja. Untuk mengantisipasi terjadi kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantong parkir dan ratusan petugas untuk bersiaga menyambut datangnya wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jamie Yasin, Rizky Julianto Anyus melaporkan.
Sebagai sentra kuliner kekinian, Blok M menawarkan berbagai macam kuliner dengan cita rasa lezat dan harga yang terjangkau untuk kaula muda. Khususnya di libur Nataru ini, Blok M semakin ramai oleh pengunjung. Libur Nataru dinikmati oleh berbagai orang dengan berkunjung ke berbagai kota bersama kerabat. Tapi tidak hanya berlibur keluar kota, libur Nataru juga bisa dinikmati di dalam kota, yaitu di Blok M, Jakarta Selatan. Terlihat antrian sudah memadati beberapa toko yang ada di Blok M, seperti toko yang menjual roti dan juga kue. Berbagai pilihan kuliner dengan cita rasa lezat dan harga terjangkau, Blok M menjadi pilihan warga untuk berlibur. Pulau Dewata, Bali juga tak kalah ramai diserbu wisatawan, salah satunya di objek wisata hutan lindung suci Monkey Forest Ubud Bali yang dipadati wisatawan lokal dan mancanegara. Suasana libur panjang di kawasan pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ramai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti di objek wisata Mandala Suci Wenarawana, Monkey Forest Ubud. Ratusan wisatawan memadati destinasi wisata konservasi hutan desa yang dihuni ratusan monyet ekor panjang ini. Selama libur panjang, kunjungan wisatawan ke Monkey Forest Ubud mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata setiap harinya, objek wisata ini dikunjungi 2.000 wisatawan. Ragam aktivitas dapat dilakukan hingga yang terbaru yaitu Monkey Moment, di mana wisatawan dapat bersuah foto langsung dengan satwa secara aman di bawah pengawasan petugas. Di tahun ini kami launching adanya bagaimana tamu bisa berinteraksi dengan monyet dengan aman. Jadi kita sebutnya Monkey Moment, yang cukup viral itu ada monkey selfie. Jadi tamu bisa berfoto dengan monyet, bisa mangku monyet, dan nikah dengan supervisi ketat dari tim kami. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Monkey Forest Ubud diperkirakan masih akan terus meningkat hingga puncak liburan dan awal bulan Januari 2026 mendatang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul kembali bertambah meriah. Sebuah restoran berkonsep alam dan modern bernama On The Rock hadir di sekitar Pantai Drini. Sektor pariwisata Gunung Kidul terus berkembang, terutama di kawasan pesisir selatan. Salah satu destinasi terbaru adalah On The Rock, sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Pantai Drini, Kapenawon, Tanjung Sari. On The Rock menghadirkan konsep unik yang menggabungkan antara alam dan modern dengan pintu masuk yang membelah perbukitan karst. Memasuki kawasan ini, pengunjung diajak menyusuri tangga dan jalur di tengah tebing yang telah dibelah, memberikan pengalaman wisata yang berbeda. On The Rock dirancang sebagai restoran sekaligus destinasi wisata. Pengunjung dapat menikmati area langsung di pantai, area bangunan atas, hingga kawasan indoor-outdoor dan semi-outdoor. Perpaduan keindahan alam, arsitektur modern, dan edukasi karst menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Ujung udah dikunjungin sih. Yang paling berkesan dan menarik perhatian. Itu palingnya ada itunya, ada barnya, ada DJ-nya sih tuh bawah. Worth it sih sama view-nya. Iya, capek banget di jalan tapi worth it. Jalannya jauh tapi pemandangannya luar biasa. Memang itu satu karyanya kita pertahankan. Kita ekspos itu justru memperlihatkan pada pengunjung kalau di Gunung Kidul ini ada potensi kita respon demikian rupa, sehingga bukan hanya sebagai barang mati tapi dapat sesuatu yang peninggalan geopark itu dapat kita lihat. Kehadiran On The Rock diharapkan menjadi destinasi baru unggulan di pesisir selatan Gunung Kidul, sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menyampaikan klarifikasi sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap berdasar hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB,
Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. 74 sen. Dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih.